We broke up a month ago. Your friends are mine, you know. I know you've moved on, found someone new. One more girl who brings out the better in you. And I thought my heart was detached from all the sunlight of our past. But she's so sweet, she's so pretty. Does she mean you forgot about me? I hope you're happy, but not like how you were. Bab 10 Kalian semua harus mati. Pedang spiritual. Melihat pedang tersebut, mata semua orang yang hadir tiba-tiba berbinar. Shoot. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba maju dan berjalan menuju pedang. Tepat ketika telapak tangannya hendak menyentuh pedang spiritual, tanah kuburan pedang itu tiba-tiba berdengung dan melepaskan kekuatan yang langsung memantulkan pemuda itu. Pemuda itu jatuh ke tanah, memuntahkan darah dan wajahnya pucat. Untuk sementara, pemuda lainnya juga sangat ketakutan. Pedang spiritual di tanah kuburan pedang bukanlah sesuatu yang bisa mereka sentuh. Mereka melihat pedang tajam lainnya, banyak pedang yang berkarat, tapi banyak juga yang masih berkilauan. Patriark mengatakan kalau senjata spiritual akan memilih majikannya, pedang jenis lainnya juga ada yang bersifat seperti itu juga. Mungkin akan ada seperangkat seni bela diri dan teknik latihan di dalamnya. Semuanya tergantung keberuntungan masing-masing, kata pemuda dari keluarga Wu. Setelah mengatakan itu, mereka menuju pedang lain. Akan tetapi, Kiwa tiba-tiba bersuara. Satu orang hanya bisa memilih satu pedang. Kalau sudah pilih, segera keluar. Apa? Setelah dia berkata, semua orang terkejut. Ada apa? Kalian tidak mendengar apa yang aku katakan? Kiwa mendengus dingin. Tiba-tiba energi spiritual di tubuhnya aktif. Bahkan ada dengungan energi golok. Fisiknya adalah tubuh golok. Selain itu, dia juga mencapai alam kondensasi energi tingkat ke-7. Ranah ini mengejutkan semua orang yang hadir. Masih ingin melawan? Feng Chan juga mengaktifkan kekuatannya. Alam kondensasi energi langsung berdesir. Ini membuat keluarga Wu dan remaja lainnya merasa ngeri. Mereka merasakan niat membunuh dari Feng Chan dan yang lainnya. Mereka tidak bodoh. Jadi mereka memilih pedang dan pergi dengan tergesa-gesa. Sekarang hanya ada remaja dari keluarga Feng Yi dan yang tersisa di sini. Mereka mengincar kita. Ye Wen dan yang lainnya siaga dengan tinju terkepal. Pada saat yang sama mereka mengepung Yayan di tengah. Yayan adalah putranya Ye Xiaotian. Jika tidak ada Ye Xiaotian, keluarga Ye hanya akan menjadi keluarga biasa. Bahkan para pemuda ini kagum pada Ye Xiaotian. Apapun yang terjadi, hari ini mereka harus melindungi Yayan. Dalam pertempuran nanti, biarpun harus mati, kita juga harus mengeluarkan adik Yan. Ye Wen memandang Ye Tong sambil berkata dengan pelan. Ye Tong mengangguk dengan yakin. Kai, sekarang hanya kita yang tersisa. Suara Kiwa dingin. Beberapa dendam harus diselesaikan. Yan, kalau kamu berlutut dan memohon kepada kami hari ini, keluarga Ki dan keluarga Feng akan membiarkanmu mati dengan tidak tersiksa. Mimpi? Ye Wen berbicara duluan. Oh, keluarga Ye benar-benar tangguh? Kiwa mencibir. Serang. Bang. Orang-orang keluarga Feng langsung mengaktifkan energi spiritual di tubuh mereka lalu berjalan langsung menuju remaja keluarga Ye. Di mata mereka terpancar niat membunuh. Feng Chan berdiri di depan. Kekuatannya alam kondensasi energi tingkat 8 dengan dengungan guntur dan kilat. Dia memiliki tubuh spiritual guntur. Bakatnya luar biasa. Hari ini, berdasarkan kekuatannya, dia benar-benar dapat menyingkirkan segalanya. Menghadapi orang-orang seperti itu, Ye Wen, Ye Tong dan remaja lainnya dari keluarga Ye juga menjadi pucat. Kekuatan seperti itu sulit untuk mereka lawan. Bahkan masih ada keluarga Feng yang belum menyerang. Namun, biarpun begitu, mereka tetap menggertakkan gigi dan mengerahkan kekuatan di tubuh mereka secara ekstrim. Tidak ada rasa takut di mata. Tidak ada seorang pun di keluarga Ye yang mundur. Jaga pedang spiritual, kalau kita membiarkan mereka mendapatkannya, kita benar-benar tidak punya harapan. Ye Tong menambahkan. Orang-orang dari keluarga Ye hanya begitu saja. Bahkan tanpa menggunakan pedang spiritual ini, kami juga bisa membantai kalian. Feng Chan mendengus dingin. Dia sudah menembak.
Kiwa menatap keluarga Feng dan berkata, "Kalian berurusan dengan orang keluarga lainnya, serahkan Yayan ini pada keluarga Ki kami. Aku akan memenggal kepalanya dengan tanganku sendiri." Setelah berkata, Kiwa dan para pemuda keluarga Ki perlahan berjalan menuju Yayan. "Adik Yan?" Itong, Ye Wen dan yang lainnya sangat khawatir. Namun, Feng Chan dan keluarga Feng segera mengepung mereka, mencegah mereka melindungi Yayan. "Sialan!" Mereka sangat marah. Yayan tidak bisa berlatih. Dia hanya alam pembentukan tubuh tingkat 9. Jika keluarga Ki menyerang, mereka bisa langsung membunuh Yayan dalam sekejap mata. "Yayan, berlututlah." Kiwa berbicara saat ini. Suaranya dingin, aura alam kondensasi energi tingkat ke-7 di tubuhnya tiba-tiba meledak. Dia terlihat sombong dan menantang. "Kamu dengar tidak? Suruh kamu berlutut." Seorang pemuda dari keluarga Ki berteriak ketika Yayan tidak menanggapi. "Berlutut? Kalian tidak memenuhi syarat," kata Yayan. "Cari mati." Mendengar ini, orang keluarga Ki sangat marah. Seorang remaja dari keluarga Ki segera maju. Aura alam kondensasi tingkat ke-3 di tubuhnya menyebar dan langsung menghantam Yayan. "Hari ini, aku akan memberitahu kamu apakah aku memenuhi syarat atau tidak. Aku akan memberitahu kamu betapa kuatnya alam kondensasi energi yang mana dalam hidup kamu," ujar seorang remaja keluarga Ki saat menonjok. "Adik Yan?" Melihat adegan ini, remaja keluarga yang menggertakkan gigi. Namun, saat ini, Yayan sudah menyerang. Hari ini, meskipun Yayan hanya alam kondensasi energi tingkat 4, energi spiritual di diafragma emas dia sangat murni dan kental, jauh melebihi praktisi di alam yang sama. Dia menangkis pukulan alam kondensasi energi tingkat ke-3 ini dengan tinju. "Bam!" Di gua ini, suara hantaman teredam terdengar. Dalam sekejap, remaja keluarga Ki yang alam kondensasi energi tingkat ke-3 ini pun terpental, lengannya patah dan darah menyembur dari mulutnya. Pukulan ini cekatan dan tegas, langsung membuat semua orang terpana. "Ini? Bagaimana mungkin? Yayan memiliki energi spiritual. Diafragmanya sudah dihancurkan, bagaimana bisa berlatih energi spiritual?" Baik itu remaja keluarga Ki atau keluarga Feng, seolah-olah mereka telah melihat keajaiban, kemudian niat membunuh yang kuat sontak muncul. Pada saat itu Koling, Yayan tidak memiliki jejak energi spiritual di tubuhnya. Baru berapa hari berlalu, Yayan sudah mencapai tingkat ini. "Bang!" Dengan pemikiran seperti itu, semua pemuda keluarga Ki mengaktifkan aura mereka. Tiba-tiba mereka menyerbu ke arah Yayan. Praktisi dari keluarga Ye kegirangan, tetapi ketika melihat pemandangan seperti itu, mereka menjadi sangat khawatir lagi. "Pecundang rendahan, pengkhianat keluarga Yun, ayo biarkan aku menghajarmu sampai mati hari ini." Melihat para pemuda dari keluarga Ki menyerang, mata Yayan tidak ada jejak ketakutan. Begitu mendengar perkataan itu, aura alam kondensasi energi tingkat ke-4 di tubuhnya juga aktif. Ada juga gerakan tiba-tiba di kakinya, lalu Yayan melesat seperti anak panah yang diluncurkan. Menghadapi penyerangan ini, telapak tangannya menebas seperti pisau. Bam bam bam. Hanya dalam sekejap, 4 dari 10 remaja keluarga Ki jatuh ke tanah, bahkan napas mereka terputus. Tembakan Yayan adalah jurus pamungkas, bisa membunuh dengan satu serangan. Adegan ini langsung mengejutkan keluarga Ki. Kiwa sangat marah, aura di tubuhnya juga menyebar. "Yayan, kamu berani membunuh orang keluarga Ki kami? Hari ini aku akan menginjak kepalamu masuk. Hari ini, keluarga Ki maupun keluarga Feng harus mati." Yayan menyela kata-kata Kiwa. Dia melirik keluarga Ki dan keluarga Feng di gua ini. Dia tidak mau mendengarkan omong kosong ini.